Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usini wa usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani ila ghafara lahuma qabla an yatafarraqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji dan syukur mari kita haturkan kemahariban Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat kepada kita, dan kita yakin bahwa Allah yang akan berikan sakit kepada kita, dan Allah yang akan berikan sembuh kepada kita. Allah Razik, Allah yang memberi rizki kepada kita. Kita duduk di sini dalam rangka untuk merenungkan diri kita. Dari mana kita diciptakan? Dan kemana kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah hidup kita akan semakin terarah. Lalu bagaimana dengan takwa itu? Dengan cara kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Kita baru saja 1 bulan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat bagaimana seekor topeng monyet. Monyet itu bisa bermain sirkus. Masalahnya apa? Karena monyet itu dididik oleh pawangnya. Itu kita renungkan. Seekor gajah bisa main sepak bola di lapangan. Masalahnya apa? Karena gajah itu telah disekolahkan untuk menjadi tim kesebelasan sepak bola gajah oleh pawangnya. Lalu seekor harimau yang seharusnya ditakuti oleh orang banyak. Anak kecil tidak takut dengan harimau di lapangan. Dia berani mendekat. Karena harimau itu sudah dididik bagaimana main sirkus di lapangan. Lalu bagaimana dengan diri kita yang telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan? Mari kita renungkan. Kalau seekor ikan yang ukurannya 1 on harganya mencapai jutaan rupiah, sebenarnya itu harganya mahal. Ikan itu apanya yang jadi mahal? Sing jadi larang ini waktu itu masalahnya apa? Karena ikan itu memiliki bentuk yang sangat indah. Bahkan seekor burung yang kecil tidak sampai mencapai 1 on. Harganya itu jutaan rupiah. Karena burung itu pandai berkicau, memikat orang. Sehingga burung itu bisa dididik mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika burung itu keluar dari sarangnya, diterkam oleh seekor kucing, maka burung itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dia hanya berbunyi kek. Lalu bagaimana dengan diri kita? Man qala la ilaha illallah fi akhiril kalam dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, ketika mata ini sudah tidak bisa berpejam, mulut sudah tidak bisa bergerak, berbaring di atas tempat tidur, kalau ucapan yang terakhir bukan kalimat la ilaha illallah, bagaimana dengan nasib kita untuk selanjutnya? Ini yang perlu kita renungkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintah menjalankan rukun Islam yang keempat ini. Allah punya maksud dan tujuan. Tujuannya kon puasa ini bagaimana? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana manusia ini harganya lebih mahal di hadapan Allah? Bagaimana yang hari ini kita berada di bumi, sedangkan surga itu tempatnya tinggi. Bagaimana kita untuk terbang sampai ke sana kalau kita tidak berpuasa? Ayam berpuasa itu bisa sampai 4 sampai 5 hari tidak makan di petarangan. Karena apa? Karena seekor ayam itu ingin mempunyai keturunan, direwangi puasa, ngebleng, sehingga ayam itu bisa netes. Lalu bagaimana dengan diri kita? Cuma 1 hari diperintah untuk berpuasa. Kemudian seekor ulat itu diperintah untuk berpuasa supaya ulat itu bisa menikmati madu-madu
diperintahkan ulat itu untuk berpuasa. Puasanya ulat itu puasa gantung. Masya Allah. Puasa gantung di dalam kepompong. Kalau kita puasanya tidak di dalam kepompong, kita puasa bisa ke pasar, ke mall, bahkan bisa ke pantai, kemana saja puasanya kita bisa. Yang penting kita bisa menjaga mata kita, telinga kita, dan lidah kita dari hal-hal yang akan bisa membatalkan puasa. Ringan sebetulnya puasa kita, supaya kita besok bisa terbang. Setelah kita berpuasa, maka besok pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa itu akan masuk surga terlebih dahulu. Para malaikat itu bertanya, wahai para manusia, kenapa kamu pagi-pagi uduk-uduk seperti ini? Kamu sudah sampai di sini. Apa sebetulnya pahala dan amalmu? Setelah ditanya, saya ini adalah orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Mereka memiliki sayap sehingga terbang melewati jembatan Shiratal Mustaqim sampai di situ, di depan pintunya surga. Insyaallah, mudah-mudahan kita semuanya yang kemarin mungkin puasanya kita baru bisa puasa, perutnya lapar tapi lidahnya belum bisa berpuasa, hatinya belum bisa berpuasa, matanya belum bisa berpuasa, telinganya belum bisa berpuasa. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Karena orang yang berpuasa, Allah telah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat umatnya Rasulullah yang sedang berpuasa, jangan ditulis kejelekannya. Karena kita bangun tidur, kalau tidak bikin kejelekan itu tidak bisa, karena udah biasa dengan berbuat tidak baik. Ngomong orang itu, jelekin orang itu sulit. Tapi orang yang berpuasa, kata malaikat, jangan ditulisi keburukannya orang yang berpuasa. Masya Allah. Sehingga bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Jadi kita duduk di sini, yang pertama kita adalah bagaimana nasib puasa kita. Mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pahala puasa itu tergantung di antara langit dan bumi. Maka belum akan disempurnakan pahala berpuasa sebelum dibayar dengan zakat fitrah. Mu'allakun bainas samai wal ard wala yurfa'u illa bi zakatil fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya sedang merayakan kemenangan di seluruh dunia. Semua orang berbahagia. Bahkan hari ini diharamkan untuk berpuasa. Dilarang hari ini berpuasa. Suruh makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholatnya agak diulur sedikit, supaya bisa membedakan orang yang berpuasa dan tidak. Terlebih dahulu bersarapan dulu dari rumah. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah, kata Allah, ila magfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya melebihi daripada langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, terutama kita yang telah menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, tentu kita di dalam hidup di dunia ini kita mempunyai kesalahan sesama saudara kita, terutama seorang anak kepada orang tua.
Orang yang durhaka kepada orang tua ini, kalau dia mati, Rasulullah sendiri tidak mau mensolati anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Nabi Muhammad mengamini doanya malaikat supaya hancur anak yang durhaka kepada orang tua. Kita tidak ada artinya di hadapan orang tua. Bahkan surga di bawah telapaknya kaki ibu. Berbahagialah kita semuanya yang masih memiliki orang tua. Dalam hari raya Idul Fitri, mari kita semuanya orang tua itu disungkemi terlebih dahulu. Orang tua kita yang sudah meninggal, supaya didoakan, supaya diterima, supaya diluaskan kuburannya. Kita 9 tahun telah oleh orang tua kita. Di dalam kandungan ibunya kita 9 bulan. Coba bayangkan kalau lahir kita tidak dirawat oleh orang tua, kita akan mati. Begitu besar jasa orang tua kepada kita. Begitu juga bagi yang muda-muda, kita untuk bersilaturahim kepada yang tua-tua. Karena kakak-kakak kita yang telah menolong kita semuanya, mencarikan makan, membantu orang tua sehingga kita bisa besar, bisa jadi dewasa. Jangan sampai kita mentang-mentang kepada kakak-kakak, mbak-yu kita yang telah membantu orang tua kita mencarikan makan untuk kita semuanya. Oleh karena itu mari kita nanti bersalaman, berpelukan, terutama kepada orang yang disakiti hatinya oleh kita. Jangan sampai kita mendiamkan saudara kita sampai 3 hari, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kita bertengkar, wajar kita berselisih paham, tetapi setelah itu kita untuk berbaik-baik kepada saudara-saudara kita. Maka setelah pelaksanaan sholat Id ini, nanti kita akan bersalam-salaman kepada saudara-saudara kita dan kepada orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat pesan Rasulullah. Sekali lagi ingat pesan Rasulullah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani ila ghafaralahuma qabla ayatafarraqah. Sedulur muslim apabila bertemu kemudian bersalaman, sebelum dilepas tangannya maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan momentum peringatan Hari Raya Idul Fitri sekarang ini lebih menggugah hati kita ke depan, dan kita benar-benar bercita-cita untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum
alaikum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warhamhu anta khairur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ta'ala tariqi ridha ahlal iman wa wasa' bi ta'ati wa tayaqqum bil ashiya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satarul 'asi wa fil dhalalil baqi. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil qalbil khashi wa sadril wasi wa ala alihi wa sahbihi amjadi satil amya ma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minhum man ambat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasradin wa khudh man qadala al muslimin wa dhammir a'dadin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma qina sarra dhalimin wa qina sarra ma yudhina bi karamika astajib du'ana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka rabbur rahim wa qul rabbihamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala yadhkurukum was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Monggo para Bapak Ibu berdiri untuk